Ini bisa kita mulai ya kawan-kawan, atau masih mau nunggu dulu? Langsung aja, nanti tidak kehabisan waktu. Nek udah lengkap kelompoknya, dimulai aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teknik non-tes pengamatan. Sebelumnya anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri, Hanafi Putra. Lalu yang kedua ada Sasya Agris Munaki. Yang ketiga ada Ramasari Pangestuti. Dan keempat ada Aan Teguh Sugiarto. Lalu lanjut. Lalu yang kedua ada pengertian, yaitu pengertian observasi sendiri, yaitu merupakan metode untuk memperoleh data dengan teknik mengamati objek secara teliti dan terencana. Objek yang dimaksud bisa berwujud orang, misalnya peserta didik, aktivitas, kondisi, benda, dan lain-lain. Nah, evaluasi yang dilakukan dengan metode observasi sendiri yaitu merupakan penilaian dengan metode melaksanakan pengamatan terhadap objek secara langsung, teliti, dan sistematis dengan mendasarkan diri pada rambu-rambu tertentu. Lalu selanjutnya, yang kedua yaitu macam-macam teknik observasi. Berdasarkan kerangka kerjanya, teknik observasi yang pertama yaitu observasi terstruktur. Adalah observasi yang disusun secara rapi dan sistematis. Dalam observasi terstruktur, peneliti sudah mengetahui pengambilan datanya secara terstruktur, serta sudah mengetahui dengan jelas mengenai variabel yang akan diamati. Isi dan luas dari materi observasi telah ditetapkan dan dibatasi dengan jelas dan tegas, seperti menggunakan pedoman terstruktur atau angket yang tertutup. Lalu teknik observasi yang kedua yakni observasi tidak terstruktur, merupakan teknik observasi yang tidak disiapkan langkah-langkahnya tentang apa yang akan diamati. Hal tersebut dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati, sehingga kegiatan penelitiannya hanya dibatasi oleh tujuan penelitian itu sendiri. Lalu selanjutnya, Mbak Sasya. Selanjutnya yaitu teknik observasi berdasarkan teknik melaksanaannya. Ada 3, yaitu observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi partisipan. Untuk observasi tidak langsung yaitu observasi di mana penyelidikan terhadap objek dilakukan secara langsung. Yang kedua yaitu observasi tidak langsung. Observasi terhadap objek dilakukan melalui perantara, baik teknik maupun alat instrumen. Kemudian observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut mengambil bagian atau ikut di dalam kehidupan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Untuk contohnya yaitu observasi partisipan, yaitu meneliti suasana pembelajaran dalam kelas. Nah, ketika meneliti, peneliti tidak hanya menonton atau menyaksikannya saja, namun juga ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Misalnya ikut berdiskusi. Kemudian contoh untuk observasi langsung yaitu meneliti harus datang ke tempatnya secara langsung. Kemudian dapat menanyai dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan. Dan untuk contoh yang observasi tak langsung yaitu peneliti tidak perlu mendatangi tempat kejadian, namun dapat mencari informasi melalui berita, majalah, sumber internet, ataupun yang lainnya. Selanjutnya. Kemudian sifat-sifat observasi, yaitu yang pertama dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua direncanakan secara sistematis atau sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan.
Kemudian yang terakhir yaitu dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya. Itu tipe ya teman-teman, tidak rehabilitas namun reliabilitas. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan observasi. Observasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, observasi cocok untuk mengamati perilaku peserta didik yang sedang melakukan suatu kegiatan, seperti sikap, kedisiplinan, dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, adanya hal yang tidak dapat diukur dengan tes, tetapi lebih tepat diukur dengan observasi, seperti melakukan penugasan, bagaimana peserta didik itu melakukan penugasan baik atau tidak, ataupun peserta didik gaduh di dalam kelas atau tidak. Yang ketiga, observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku peserta didik. Yang keempat, dalam observasi memungkinkan pencatatan yang bersamaan dengan terjadinya suatu gejala ataupun kejadian yang penting. Misalnya, jika siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, hal tersebut bisa dicatat sebagai hasil observasi yang berkaitan dengan sikap siswa. Yang kelima, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan melihat data yang diperoleh dari teknik yang lain. Data ini dapat dilengkapi seperti misalnya teknik wawancara ataupun angket. Yang terakhir, pengamat tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Nah, jika menggunakan bahasa untuk berkomunikasi hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran, karena observasi merupakan alat untuk mengamati berbagai macam fenomena. Instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya yaitu berupa checklist, rating scale, dan lain-lain. Observasi juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, pengamat tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seorang yang sangat dirahasiakan. Yang kedua, apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Misalnya, mengamati anak yang sedang menyanyi, dia kelihatan gembira dan lincah, tetapi belum tentu hatinya itu gembira dan bahagia. Mungkin sebaliknya dia bisa merasakan kesedihan atau sedang ada duka yang ia rahasiakan. Yang ketiga, apabila objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mungkin tingkah lakunya akan dibuat-buat. Jadi, hal ini dibuat untuk pengamat biar merasa senang gitu loh. Contohnya itu seperti siswa pura-pura memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Kemudian, jika diamati memakan waktu lama, maka observasi dapat menjadi jenuh gitu. Yang terakhir, pengamat banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah menyusun observasi. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan observasi. Jadi kita harus tahu observasi ini ditujukan untuk apa. Seperti itu, kemudian tujuannya seperti apa. Yang kedua, membuat kisi-kisi observasi. Kisi-kisi merupakan atau juga sama dengan layout-nya. Kemudian yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Pedoman di sini merupakan hal pokok, pegangan, ataupun petunjuk dalam melaksanakan observasi. Yang keempat adalah menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkaitan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya, maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi tersebut. Kemudian yang keenam adalah merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Jadi ketika masa uji coba kok terdapat kelemahan-kelemahan yang kemungkinan berdampak besar, nanti bisa direvisi kembali. Yang ketujuh adalah melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Jadi ketika hasil uji coba tadi sudah direvisi, maka selanjutnya akan diterapkan di kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedelapan adalah mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Selanjutnya, Mas Hanafi. Nah, berikut adalah contoh
dari format observasi aktivitas mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan ruang ITP. Ini bisa dilihat ya teman-teman, semoga kelihatan. Yang pertama itu menunjukkan pengamat, kemudian universitasnya, bahan kajian, ada kelas, tanggal, dan juga waktu. Setelah itu di bawahnya adalah petunjuknya ketika ingin melakukan observasi. Terus itu di bawah sebenarnya ada kategori pengamatan ya teman-teman, tapi terpotong karena emang tidak bisa. Nah di sini selanjutnya ada nama dosen dan juga nama mahasiswanya yang melakukan observasi tersebut. Next, Mas Hanafi. Nah, selanjutnya adalah mengenai simpulan dari beberapa materi yang sudah kelompok kami paparkan, yaitu pengamatan atau observasi merupakan metode untuk memperoleh data dengan teknik mengamati objek secara teliti dan terencana. Objek yang dimaksud bisa berjudul orang, misalnya peserta didik, aktivitas, kondisi, benda, dan lain-lain. Nah, untuk hal ini observasi tadi dari yang terstruktur, yaitu merupakan observasi yang disusun secara rapi dan sistematis. Kemudian peneliti sudah mengetahui pengambilan datanya secara terstruktur, serta sudah mengetahui dengan jelas mengenai variabel yang akan diamati. Kemudian juga ada observasi tak terstruktur, merupakan observasi yang tidak dipersiapkan langkah-langkahnya tentang apa yang akan diamati. Hal tersebut dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Cukup dari kelompok kami, saya kembalikan ke Mas Hanafi. Monggo. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka 2 penanya. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Linda Widyasari. Ya, dalam melakukan uji coba, apakah ada ketentuannya dalam melaksanakan uji coba tersebut, misalnya dilakukan 1 kali atau 2 kali? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Linda. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Kemudian satu lagi, ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya ya, kelompok 2. Menurut kelompok 2, seberapa efektifkah penilaian ini menggunakan observasi? Kira-kira efektif apa enggak, atau misalkan dibuat angka itu berapa persen? Bagaimana coba tadi yang kalimat terakhirnya nggak terdengar pertanyaan intinya? Kira-kira berapa persen keefektifan menggunakan penilaian observasi itu? Oke, terima kasih Mas Nova.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Linda W. Mbak Linda W, apakah mendengar suara saya? Ya, mendengar. Tadi pertanyaannya mengenai beberapa kali uji coba akan dilakukan ya Mbak Linda. Ya, untuk beberapa kali uji coba pedoman observasi ini dilakukan sebenarnya harus sudah direncanakan sebelumnya ya Mbak. Karena ketika ingin melakukan uji coba itu pastinya sudah menentukan objeknya. Jadi harus sudah ada seperti rencana. Ini bakal diuji cobakan berapa kali, terus pada siapa saja. Misalkannya hanya sekali kok dirasa sudah cukup, berarti cukup sekali. Tapi apabila satu kali masih terdapat beberapa keganjilan, nanti bisa dilakukan observasi yang kedua, uji coba observasi yang kedua. Seperti itu. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menambahkan, diperbolehkan, silahkan. Apakah dari Mbak Linda W bisa dipahami? Ya, bisa. Nanti tergantung dengan penelitinya sendiri seperti itu ya. Iya. Iya, benar sekali. Terima kasih. Lalu selanjutnya ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Sapa, silakan. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sapah ya. Kalau menurut kelompok kami, teknik observasi ini sangat efektif ya Mbak, karena sudah dijelaskan dari sifat observasinya, dapat diperiksa validitas dan reliabilitasnya. Kemudian jika dilihat dari teknik pelaksanaannya, dilihat dari observasi langsung, kita sebagai peneliti bisa langsung meneliti objek secara langsung, bahkan bisa terlibat, seperti itu Mbak Sapah. Tapi untuk masa pandemi ini mungkin teknik pelaksanaan yang bisa dilakukan itu sepertinya hanya observasi tidak langsung. Jadi kita hanya mencari informasi dari melalui perantaranya saja, seperti itu Mbak. Saya ingin menambahkan jawabannya dari Mbak Sasha. Menurut kelompok 2, efektif digunakan atau tidak? Iya, efektif karena kita dapat melihat sisi keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Begitu. Oh iya, sangat jelas. Terima kasih kelompok 2. Baik, bisa dipahami ya kawan-kawan. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.